Ketulusan Pak Ijal membawa berkah. Tinggal di shelter dan kucingnya mendapat perawatan yang layak. Menjelang istirahat siang, Izam dari Independent Rescue (ICR) menghubungi bahwa ia telah sampai di tempat biasanya Pak Ijal mangkal untuk menjemput James Bond Indonesia tersebut. Siang itu ICR berjanji akan mengantar Pak Ijal pindah ke shelter dan membersihkan penampilan Pak Ijal. Pak Ijal adalah seorang pemulung yang gayanya mirip dengan James Bond di film Hollywood. Street Ketna Embok, hidup di jalanan dan menggendong kucingnya di pundak kemana-mana. Bedanya jika James Bowen menjadi seniman jalanan, Pak Ijal menjadi pemulung. Cerita dan foto-fotonya viral di jagat Facebook sejak 5 hari lalu. Pak Ijal yang awalnya disangka gila karena penampilannya yang kumuh dengan menggendong kucing, bahkan pernah anjing. Yang lebih mengharukan, anak anjing tersebut tidak dituntun, tapi digendong atau dimasukkan ke ransel. Digendong karena masih kecil. Kasihan kalau digiring karena perjalanan kami jauh. Nanti kecapean anjingnya. Komentar Pak Ijal, saat ditanya perihal anjing yang pernah digendong-gendong dan dimasukkan ransel, sehingga terlihat aneh hingga orang-orang mengira Pak Ijal gila. Seiring azan zuhur, ICR sampai di shelter yang masih dalam tahap renovasi, tapi masih jauh lebih layak dari emperan dan bedeng tempat biasa Pak Ijal tinggal yang tidak memiliki MCK. Setelah menaruh barang-barang Pak Ijal di kamarnya, dan setelah sholat zuhur di masjid yang tepat berada di depan shelter, ICR mengajak Pak Ijal makan di sebuah restoran Padang terkenal di Pekanbaru. Kali ini si Meong ditinggal di kamar saja, bersama satu bayi kucing yang sehari sebelumnya dibuang orang ke depan bedeng Pak Ijal. Di restoran melihat hidangan berbagai menu masakan Padang, mengundang selera itu raut muka Pak Ijal bukannya gembira, tapi malah terlihat agak muram. Awalnya Riau 24 menduga mungkin Pak Ijal teringat Meong, karena sejak bersama mereka tidak pernah berpisah lama. Tapi menurut salah seorang teman di ICR, Pak Ijal teringat keluarganya yang hidup susah di kampung. Beliau pernah menikah dan punya 3 orang anak. Karena sulitnya mencari kehidupan di kampung halamannya di Solok, Sumatera Barat, Pak Ijal akhirnya merantau ke Pekanbaru, dan meninggalkan keluarganya. Tapi karena di rantau beliau tidak berhasil membawa uang, beliau ditolak oleh mantan istrinya. Hingga sekarang sudah 2 tahun Pak Ijal tidak bertemu anak-anaknya. Demikian cerita salah seorang pengurus ICR. Pak Ijal makan dengan malu-malu, tidak terlihat seperti orang kelaparan. Karena memang pada dasarnya beliau mempunyai adab yang santun, tidak meminta-minta, dan tidak minta dikasihani. Menurut cerita Pak Ijal, beliau pernah sekolah hingga sekolah menengah pertama di kampungnya. Setelah makan kami langsung membawa Pak Ijal ke sebuah gerai salon ternama di Jalan Arifin Ahmad. Kami meminta beliau dirapikan, supaya enak dilihat dan agar terbuka juga pikirannya. Setelah sebelumnya kami meminta dia mandi dan mengganti pakaiannya. Seusai di makeover, kami cukup surprise melihat penampakan Pak Ijal. Wow, ganteng.